Keingat ulang coba-coba. Ya, teman-teman, ini baru aja usai pertandingan El Clasico. Real Madrid menghadapi Barcelona. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor Madrid 0-1 Barcelona. Gol Barcelona dicetak oleh Rafinha di menit 27. Nah, seusai pertandingan El Clasico Madrid menghadapi Barca, ada satu statement dari Xavi yang menarik menurut aku, teman-teman. Apa yang disampaikan Xavi? Kami adalah tim yang lebih baik di pertandingan El Clasico ini. Di Barcelona tidak ada pertandingan persahabatan. Garis bawah itu. Di Barcelona tidak ada pertandingan persahabatan. Kami selalu ingin menang, terutama melawan Real Madrid. Nah, artinya di sini Xavi kelihatan ingin membentuk mental, mindset, ya kalau bisa lakukan yang terbaik di satu pertandingan itu agar menghasilkan hasil yang baik, teman-teman. Ya, efeknya apa? Biar nggak tergantung dengan tim yang lain. Nah, ini penting banget di saat Xavi sedang membentuk ulang Barca agar berada di titik prestasi seperti dulu kembali. Ini penting banget. Oke, sebelum masuk ke pertandingan, teman-teman, Presiden Barcelona melakukan interview dengan salah satu media ESPN terkait tentang apa? Ya, Messi. Ketika interview dengan Presiden Barcelona, selain membahas Barcelona, pasti wartawan ataupun reporter menanyakan terkait tentang Messi. Suka tidak suka, Messi memang nggak bisa dilepaskan dengan Barcelona. Yang viral itu apa? Statement dari Laporta memang viral. Yaitu yang viral itu perubahan mimik wajah dari Laporta sebelum ditanyakan Messi dan sesudah ketika ditanyakan tentang Messi. Ketika belum ditanyakan tentang Messi, beliau senyum. Namun ketika sudah ditanyakan tentang Messi, berubah, lebih diam, lebih kalem, nggak terlalu senyum-senyum lagi. Apa yang disampaikan oleh Laporta, saya pikir dan berharap semoga kisah Leo dengan Barcelona belum berakhir. Ini masih terbuka. Tanggung jawab kami untuk memastikan ini memiliki akhir yang lebih indah dari sebelumnya. Laporta tambahkan lagi, sebagai Presiden Barca, saya merasa berutang budi kepada Messi. Hilangkan dulu pro kontra, pasti ada pro kontra. Udahlah, Messi nggak usah balik lagi ke Barcelona. Nanti membuat Barcelona itu tergantung kepada Messi. Ada juga, aku yakin teman-teman, banyak juga yang berharap juga kan Messi kembali ke Barcelona. Namun titik poinnya, teman-teman, ada tanggung jawab moral terkait moralnya, moralitas, teman-teman, dan utang budi yang dimiliki Laporta selaku Presiden Barca ke Messi. Seperti yang kita ketahui, kepergian Messi ya buruk tentunya ya. Proses yang terjadi antara Messi dengan Barcelona sampai dengan Messi pun nangis ya sudah terjadi ya, teman-teman. Namun dari itu semua kita lihatlah ke depan. Bagaimana nanti akhirnya Messi ini? Apakah ending karirnya itu heavy? Ending karirnya itu dikaitkan lagi dengan Barcelona atau bagaimana, kita nggak tahu, teman-teman. Itu kita serahkan saja ke Laporta. Ada 3 poin pentingnya di sini: perubahan mimik wajah Laporta ketika ditanyakan tentang Messi, tanggung jawab Laporta selaku Presiden Barca dengan Messi, dan balas dan utang budi Presiden Barcelona Laporta dengan Messi. Oke, kita tunggu saja ke depannya, teman-teman. Karena aku juga memiliki beberapa orang, seperti kalian ketahui, konsultan pakar mikro ekspresi, memang beberapa kali dipanggil di acara-acara besar di televisi dan lain sebagainya. Memang ada sesuatu ya, teman-teman, terjadi di perubahan mimik Laporta tersebut yang patut kita nantikan ke depannya. Kita bahas pertandingan, teman-teman. Di atas kertas, Real Madrid gunakan pola 4-3-3. Sedangkan Barcelona menggunakan pola 4-3-3 juga di atas kertas. Nah, Barcelona seperti yang kita bahas pada saat menghadapi Inter Miami ketika Barca menang 6-0, shape attacking. Sekali lagi, teman-teman, ini penting banget untuk kita memahami konsep suatu permainan. Shape attacking, ketika menyerang Barca menghadapi Real Madrid ini, mereka ubah bentuk pola mereka jadi 2 di belakang, 3-5. Hampir sama ketika menghadapi Inter Miami. Nah, yang kelihatan berbeda, yang mencolok itu, teman-teman ya, pressing secara unit yang dilakukan oleh Barca ke Real Madrid. Nah, kalau kita bicara tentang pressing, perlunya fisik ataupun stamina yang mumpuni. Nah, ini dilakukan oleh Barca terus-menerus di babak pertama, teman-teman, untuk bisa merebut bola tersebut. Nah, kan ada 3 tujuan prinsip dari pressing tersebut. Pertama, yang jelas merebut bola.
Selalu aku ulang-ulangi terkait tentang teori biar teman-teman paham dan ingat. Merebut bola, mengganggu lawan, dan buat Real Madrid ataupun lawan sering melakukan long ball. Nah, yang ketiga ini nih, sering nih dibuat oleh Barcelona. Akhirnya long ball Real Madrid, dan serangan Real Madrid dari bawah pun tidak begitu sempurna, teman-teman. Kemudian yang ketiga dari Barcelona, menurut aku yang cukup menarik ya, teman-teman. Lebih bermain progresif ke depan. Progresif itu nggak terlalu lama memainkan bola 1-2 sentuhan. Terlihat juga dari data, teman-teman. Ball possession Barcelona 48%, Madrid lebih unggul 52%. Lihat aja lah, beberapa kali Barca dari bawah kan, ataupun ketika sudah berada di winger, melakukan bola-bola crossing, ataupun dari belakang melakukan bola-bola diagonal, atau langsung memberikan bola itu ke depan, nggak terlalu lama tektokan terjadi. Dan dilihat juga overrun yang dilakukan, kan bukan identitas Barca tuh. 513, lebih unggul Real Madrid 551. Nah, ini kan sempat memang menjadi ya bahan pembicaraan juga ya musim lalu ketika Xavi bersama Barcelona masih beberapa pertandingan terlihat terlalu banyak mengopor tanpa ada tujuan yang jelas progresif ke depan untuk menghasilkan peluang. Nah, Xavi mengatakan di Barcelona babak pertama, teman-teman, itu permainannya brilian banget, bagus banget. Di babak kedua rumit, udah berbeda lagi. Ini kan masih khas Barca kan. Di babak pertama oke, di babak kedua tiba-tiba drop. Nah, ini artinya kembali apa? Intensitas. Intensitas ini kelihatan belum terperbaiki. Nah, dari apa aku menyatakan itu? Ya, dari pernyataan Xavi. Di babak pertama oke, di babak kedua sedikit rumit. Ya, walaupun tetap ada beberapa hal yang patut kita apresiasi dilakukan oleh Barca di babak kedua. Dengan beberapa peluang dari Franck Kessié, itu luar biasa sih Franck Kessié, teman-teman. Kemudian ada satu harusnya handball, tapi wasit tidak memberikan penalti bagi Barcelona. Tapi ya sudahlah, terima aja keputusan dari wasit. Tapi hal ini tetap perlu menjadi concern. Kita kembali ke pressing. Barcelona dengan Xavi di musim lalu juga sempat loh melakukan pressing terus-terusan, namun nggak bisa konsisten. Itu udah kita bahas di pertandingan 1-2 oke lah di pressing secara unit. Bahkan man marking itu luar biasa loh capeknya. Man to man marking lagi. Ya, apa yang terjadi? Di pertandingan 1-2 oke, di 3-4-nya udah mulai kendur. Karena memang capek. Karena nggak terbiasa Barca melakukan hal-hal demikian, teman-teman. Efeknya apa? Ya, semoga lah ya terperbaiki, teman-teman. Efeknya ketika di babak kedua bisa akhirnya mengalami penurunan intensitas, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain lawan. That's point. Sedangkan kalau kita bicara tentang Real Madrid, ya Real Madrid tetap menggunakan polanya yang sama. Ketika mereka menunggu melakukan counter serangan balik, teman-teman, dan itu beberapa kali menyulitkan. Walaupun kalau kita bicara dari data tendangan ke arah gawang 0. Ya, efeknya memang Benzema nggak ada tuh di Real Madrid, kerasa banget ketika Real Madrid bermain. Tapi aku sempat ya berbicara dengan beberapa pelatih, teman-teman, terkait tentang Ancelotti bersama Real Madrid, yang permainan kita anggap gitu-gitu aja. Permainannya kita anggap ya lu mah apa Real Madrid, nggak ada apa-apanya tuh. Nah, hal-hal seperti itu ketika Real Madrid bermain dengan kita anggap ya gitu-gitu aja, tapi berhasil memperoleh banyak gelar, berhasil berprestasi, itu sebenarnya menjadi ada apa-apa loh, menjadi luar biasa loh. Yang kita anggap ya gitu-gitu aja, tetapi dia bisa membuktikan menghasilkan suatu gelar. Itu di kalangan manajer, teman-teman, menjadi bahan bahan-bahan yang cukup menarik lah ya untuk dijadikan diskursus. Mengapa terlalu banyak orang meremeh-remehkan terkait tentang, bukan hanya bicara Real Madrid ya, ketika bicara tentang tim yang bermain gitu-gitu aja tetapi mereka mampu loh menghasilkan sesuatu, ketimbang bermain nggak gitu-gitu aja, nggak bisa menghasilkan sesuatu, teman-teman. Oke. Kita lihat dulu ya, kita dari susunan pemain, kita bahas satu-satu, teman-teman. Di Barcelona, di Ter Stegen di belakang, oke. Kemudian di Barcelona ketika melakukan penyerangan kan 2-3-5. Tinggal 2 di belakang, Garcia sama Christensen. 2 pemain ini kelihatan
pegang bolanya harus bagus. Ball playing defendernya harus bagus. Kenapa? Karena mereka sering kan drive lewat garis tengah kotak penalti untuk memberikan passing. Kemudian Araujo di pullback kanan itu luar biasa. 1 lawan 1 ya, sprint ketika menghadapi Rudiger, gila sih kecepatannya. Jordi Alba ya seperti biasa. Busquets, Gavi, Pedri ya so-so lah ya. Khususnya di babak pertama itu intensitasnya seperti final Liga Champions Eropa, teman-teman. Kemudian Rafinha berhasil menciptakan gol dan banyak melakukan pergerakan-pergerakan yang istimewa, dan itu sudah aku analisis bahwa pembelian dari Rafinha ini ingin disesuaikan dengan taktik dari Xavi, teman-teman. Kemudian ada Lewandowski di nomor 12, striker nomor 9 dimainkan di sini. Aku kutip pernyataan Xavi aja. Xavi mengatakan Lewandowski superstar. Oke, ya nggak usah aku terlalu banyak mengatakan A lah, B lah, C lah. Namun aku takutnya Lewandowski ini ketika tidak menghasilkan gol, ya you know lah ya apa yang terjadi. Kemudian Ansu Fati, teman-teman, ya cukup beberapa kali menghasilkan pergerakan yang bisa melewati lawan, namun end passingnya ataupun keputusannya tidak menguntungkan bagi tim. Tapi ya masih muda, perlunya waktu lagi, perlunya jam terbang untuk memahami kapan akan melakukan keputusan-keputusan. Dan di babak kedua dilakukan perubahan beberapa pemain. Aku soroti lagi Franck Kessie, teman-teman, yang luar biasa dari sisi permainan, daya juangnya, pergerakannya. Kalau misalnya ya kita bicara heat map itu rata-rata pergerakan suatu pemain ini tebal banget nih di daerah tengah sama daerah menyerang dari Barcelona, karena pergerakannya naik turun, mau juga menjemput bola, dan duelnya itu ya keras banget, dan itu patut kita apresiasi. Dan aku soroti lagi itu Frenkie de Jong, teman-teman. Dia diletak di center back kan, dimasukkan di babak kedua awal diletak di center back. Ya salah satunya kembali dua pemain di belakang Barcelona ketika membentuk attacking menyerang 2-3-5 kan harus mempunyai holding the ball yang kuat. Frenkie de Jong memiliki hal tersebut. Nah, hal itulah mengapa Erik ten Hag di United mau Frenkie de Jong. Karena Erik ten Hag bersama United di lini bawah butuh holding the ball, kuatnya orang untuk menguasai bola. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu video, teman-teman. Semoga kalian suka, dan pasti kalian bertanya, kenapa jarang membahas Barcelona? Bukan jarang. Kan akhir-akhir ini isu Barca terkait tentang ekonomi. Nah, terkait tentang ekonomi itu udah kita bahas banyak banget. Nah, terus pasti muncul pertanyaan, kok Barca bisa beli banyak pemain di kala krisis ini? Itu udah aku bahas juga di beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Barca itu kan punya aset gerak sama nggak bergerak. Cobalah kalian baca aja di website resmi Barca, teman-teman. Karena di situ banyak banget sudah dibahas. Kemudian ada lagi terkait tentang likuiditas dan solvabilitas. Itu ada kaitannya lagi. Tapi karena mungkin kita belum sempat membaca, jadi ketika beberapa media memposting, menggoreng tentang keburukan FC Barcelona dalam tanda petik, langsung terpantik. Karena apa? Karena kita belum tahu nih, padahal A, B, C, D, E gitu. Dan di TikTok kan, teman-teman, sudah aku jelaskan juga terkait tentang kondisi keuangan Barca, dan lumayan ya, di situ ada yang nonton 600.000 dan berkomen-komennya juga luar biasa. Oke lah, sampai sini aja videonya. Bye.